ini kita bahas ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim biasanya kita menerjemahkannya dengan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sebenarnya kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim itu berasal dari kata yang sama. Dalam bahasa Arab, kata-kata yang mustaq. Kata-kata yang mustaq itu kata-kata yang bisa diubah-ubah bentuknya. Seperti sajadah sujud, bisa diubah dengan masjid, bisa diubah menjadi sajid. Kata yang semacam itu adalah kata yang istiqaq, yang bisa dipecah, yang bisa diubah-ubah dengan akar arti yang sama dari akar kata yang sama. Akar kata yang asli itu adalah isim masdar. Jadi Ar-Rahman maupun Ar-Rahim itu dua-duanya berasal dari rahmah. Rahmatun artinya kasih sayang. Ar-Rahman artinya yang sangat memberi kasih sayang. Sangat itu berarti bisa tingkat kasih sayangnya tinggi, bisa juga berarti keseringannya banyak sekali. Jadi sangat penyayang. Ya, frekuensinya itu terus-terusan, volumenya atau banyaknya itu besarnya kasih sayang itu sangat besar. Begitu pula Ar-Rahim, artinya sama, karena dua-duanya sirat yang sama, yang artinya menyangatkan. Cuma karena bunyinya dalam bahasa Arab itu beda. Ar-Rahman bunyi A dan Ar-Rahim bunyi I, maka suka diterjemahkan sebagai maha pengasih, maha penyayang, atau maha pemurah dan maha penyayang. Sebenarnya artinya sama. Kalau rahmah artinya kasih sayang, ya dua-duanya artinya yang maha pengasih, penyayang. Lalu apa bedanya itu? Kita tidak tahu persis apa bedanya. Oleh karena itu kita lebih baik merujuk kepada bagaimana Allah menggunakan kata-kata itu di dalam Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk menafsirkan Al-Quran, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak menafsirkan ayat Al-Quran dengan opini kita. Kita hindari menerjemahkan Al-Quran dengan opini. Murni tanpa opini tidak bisa. Kalaupun kita memakai opini itu harus terkendali dengan referensi Al-Quran dan hadis. Jadi dengan demikian opini yang kita masukkan di dalam penafsiran Al-Quran itu tidak liar, ya, bukan liberal. Liberal itu artinya bebas, bebas itu liar. Kita berusaha memahami Al-Quran sesuai dengan firman Allah saja, kita tidak bisa memahami 100%. Apalagi kalau memahaminya dengan opini kita, sedangkan opini kita itu sangat terbatas. Saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu membahas perbedaan Ar-Rahman dilihat dari pemakaian Allah tentang kata Ar-Rahman dan pemakaiannya dengan menggunakan Ar-Rahim. Allah menggunakan kata Ar-Rahman umumnya itu mengenai hal-hal yang sifatnya general, yang sifatnya umum. Dan kasih sayang Allah yang digambarkan dengan kata Ar-Rahman itu juga mencakup kasih sayang di dunia dan juga kasih sayang di akhirat. Kasih sayang yang diberikan oleh Allah dengan menyebut Ar-Rahman itu baik kasih sayang yang besar-besar maupun kasih sayang yang kecil-kecil. Jadi Ar-Rahman itu cakupannya begitu luas. Kita bandingkan kata Ar-Rahim. Ar-Rahim itu pemakaiannya
lebih terbatas. Misalnya Allah menggunakan kata Ar-Rahim ketika Allah menunjukkan bahwa yang bisa memberi makan kepada kamu itu adalah Allah. Dan bahwa misalnya kita manusia itu sering melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang bisa mengampuni hanya Allah. Ampunan itu biasanya dibarengi dengan sifat Allah yang Ar-Rahim. Begitu pula kasih sayang Allah yang ditunjukkan di akhirat itu juga umumnya digunakan kata Ar-Rahim. Saya ambil contoh penggunaan kata Ar-Rahman. Kita ambil di surat Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah adalah yang telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak melihat ciptaan Allah itu yang tidak seimbang atau yang cedera. Enggak, kamu tidak melihat. Farji'il basar. Maka lihatlah berulang-ulang langit itu. Hal tara min futur, apakah ada yang tidak seimbang di situ? Semuanya seimbang. Kata-kata seimbang itu disebutkan oleh Allah secara eksplisit di surat Ar-Rahman. Kebetulan saya tadi membaca surat Ar-Rahman. Allah menyebutnya was-samaa'a wa rafa'a was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah membuat langit ada di atas dan Allah meletakkan mizan. Mizan itu artinya keseimbangan. Jadi Allah membuat alam raya ini seimbang. Nah, keseimbangan itulah yang menyebabkan kita bisa bertahan dan langit dan bumi itu tetap ada sampai miliaran tahun, tidak pernah rusak. Ya, kalaupun misalnya kita lihat ada tanah longsor, itu bukan rusak, itu hanya penyesuaian keseimbangan. Kalau ada orang menggali atau mengambil pasir atau mengambil batu-batuan di gunung sehingga sisi satu dengan sisi lain itu menjadi tidak seimbang, maka gunung itu akan longsor. Longsor itu bukan berarti rusak. Yang rusak adalah orang-orang yang menggali tadi. Karena dirusak oleh orang yang menggali, maka Allah mengembalikan kepada keseimbangan dengan dilongsorkan. Ya. Jadi kalau ada tanah longsor bukan berarti Allah merusak, tapi justru mengembalikan kepada yang benar, yaitu keseimbangan. Contoh penggunaan Ar-Rahman itu jelas di surat Ar-Rahman itu semuanya kalau kita baca sampai akhir itu menunjukkan kasih sayang Allah. Dan di situ di surat Ar-Rahman itu ada kasih sayang Allah di dunia, ada kasih sayang di akhirat. Bahkan ada kasih sayang yang berupa surga dan ada kasih sayang yang berupa neraka. Ini kalau kita tidak bisa memahami, kita menganggap. Saya pernah kedatangan seorang dari India yang ingin masuk Islam. Ingin masuk Islam bukan karena minatnya, tetapi karena dia mempunyai calon istri orang muslimah. Bapak ibunya tidak rela kalau calon menantu ini belum Islam. Datanglah ke pengajian saya, lalu dia mengatakan, kenapa Tuhan itu jahat? Di mana jahatnya? Karena Tuhan membuat neraka. Oh, tidak, memahaminya begini. Alam raya ini itu kan dibuat oleh Allah melalui pemisahan. Tempoh hari sudah kita singgung bahwa Allah menciptakan alam raya ini melalui splitting, pemisahan.
Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Bukankah langit dan bumi itu dulu menyatu, satu kesatuan. Fafataqnahuma, lalu kami pisah. Satu kesatuan itu apa? Yang kita ketahui adalah bahwa alam raya ini dulu tidak ada. Kalau tidak ada kok bisa dipisah? Bagaimana memisahkan sesuatu yang menurut pemahaman kita tidak ada? Itu bisa kita pahami dengan matematika sederhana. Kita mengatakan tidak ada itu dengan simbol nol. Ya, simbolnya tidak ada itu nol. Nol dipisah. Loh, tidak ada kok bisa pisah? Bisa. Coba. Nol itu kalau dipisah bisa itu dipecah itu menjadi dua. Kalau menjadi dua ini, kalau yang satu ini satu, ini satu. Kalau ini dua, ya ini dua. Ini lima, ini lima. Itu namanya pemecahan, pemisahan. Nah, dalam matematika modern, kita kalau punya angka plus 5 dan minus 5, kita gabung menjadi berapa itu? Menjadi 0. Plus 5 digabung dengan minus 5 itu 0. Jadi kita biasa berpikir bahwa plus 5 dan minus 5 kalau digabung jadi 0. Kenapa kita tidak pernah berpikir yang dari sini? Bagaimana bisa ada plus 5 dan minus 5? Bisanya ada plus 5 dan minus 5 itu asalnya ada 0. 0 dipecah jadi 2 menjadi plus 5 dan minus 5. Ketika digabung menjadi 0 kembali. Alam raya ini dulu tidak ada. Tidak ada. Kemudian oleh Allah di-split menjadi ada. Karena split ini, maka di dalam alam raya ini akan terjadi pasangan-pasangan. Semua yang ada di alam raya ini pasti berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dari segala sesuatu kami buat pasangan-pasangan, mesti dua-dua. Karena asalnya dari satu, kemudian dibelah. Kalau kita menanam biji jagung misalnya, maka akan terjadi pembelahan sebelum keluar tunas. Pembelahan. Kalau ada sperma dan ovum bergabung menjadi satu, maka terjadilah conception. Setelah terjadi conception, maka terjadi pembelahan. Pembelahan itu satu menjadi dua, masing-masing dari dua itu menjadi dua lagi, masing-masing menjadi dua lagi, sehingga cepat sekali. Dalam waktu kira-kira 100 atau 120 hari, Pak, itu sudah utuh bayi. Hanya dalam waktu 3-4 bulan. Tapi bisa cepat. Kenapa? Pembelahan itu membelah, akhirnya menjadi manusia. Dan itu pasangan. Pasangan itu tidak harus terdiri dari dua individu. Kalau kita manusia ada dua individu, laki dan perempuan. Tetapi di dalam tanaman pohon, pasangan itu bisa berada di dalam satu pohon. Makanya Allah menyebutnya salah satu istilah yang di dalam Al-Quran, pohon itu azwaj atau zauj, pasangan. Jadi, bagaimana di Al-Quran itu bisa wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij. Kami tumbuhkan di bumi ini setiap tanaman yang indah. Allah menyebutnya tanaman itu dengan kata zauj. Zauj itu artinya partner. Jadi dalam diri si pohon itu masing-masing ada pasangan. Nah, yang kita tahu ada serbuk sari dan puting sari, pasangan. Nah, oleh karena itu kita mesti hati-hati. Kalau ada pasangan mesti ada panas, ada dingin, ada baik, ada buruk, ada sulit, ada mudah. Jadi pasangan itu sampai ke hal-hal yang sifatnya kejiwaan. Kejiwaan. Loh, kok kejiwaan? Iya. Bukankah Allah menciptakan kita ini ada unsur badan dan ada unsur jiwa, ada unsur ruh. Maka ruh itu juga mempunyai
karakter, memulai perilaku. Nah, perilakunya itu juga berpasangan. Kita bisa senang, bisa sedih, dan sebagainya. Itu kan pasangan di dalam perilaku kejiwaan. Oleh karena itu kita mesti hati-hati di dalam berperilaku, ada pasangan. Nah, pasangan itu kalau kita berbuat baik, ujung-ujungnya baik, surga. Paling ujungnya adalah surga. Kalau kita berbuat buruk, ujung-ujungnya neraka. Coba bayangkan kalau bapak-bapak rajin sholat subuh dan berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kemudian ada teman yang nggak pernah sholat, suka mencuri, suka korupsi, kadang-kadang membunuh lawan politiknya misalnya. Kemudian ketemu di surga, kita merasa adil nggak itu? Kita merasa tidak adil. Kalau kita merasa tidak adil, semangat beribadah nggak ada. Jadi dengan adanya keadilan itu, kita lalu mempunyai semangat, aku tidak mau masuk neraka. Jadi, adanya neraka itu penting supaya bisa ditunjukkan keadilan. Tanpa ada neraka, tidak bisa dibuktikan bahwa Allah itu adil. Tapi neraka itu kan pilihan. Orang yang tidak bisa memilih tidak akan masuk neraka. Bayi lahir kemudian meninggal, atau anak yang masih 7 tahun nakal, katakanlah nakalnya anak-anak itu. Dan anak 7 tahun itu ada juga yang sudah mencuri misalnya. Ketika dia meninggal, masuk surga atau neraka? Surga. Karena anak itu belum bisa memilih. Dan kalau belum bisa memilih, bahwa dia itu anaknya orang kafir, juga insya Allah tempatnya di surga. Yang seringkali digambarkan di Al-A'raf, di Al-A'raf. Orang gila, sudah gila membunuh orang, bukan orang yang pura-pura gila ya. Orang gila beneran membunuh orang, masuk surga atau neraka? Dia nggak akan masuk neraka, karena dia nggak paham, tidak bisa memilih. Oleh karena itu orang yang besok di neraka menyesalnya itu, kenapa ya aku dulu jadi manusia? Gara-gara aku jadi manusia, ketika aku berperilaku seenakku sendiri, sesukaku sendiri, aku masuk neraka. Enak kalau aku jadi debu. Ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, seandainya saya kuntu dulu aku ini turaba, berupa debu. Kalau aku berupa debu, gak akan masuk neraka. Karena apa? Debu itu tidak bisa memilih. Karena nggak bisa memilih, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi saya ingin menggambarkan bahwa Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu sampai hal-hal yang oleh manusia dianggap jelek pun sebenarnya itu baik menurut Allah. Karena itu tidak mungkin. Jadi pernah ada seorang dari Kanada, dia bilang sudah mempelajari bermacam-macam agama, menurut dia yang paling cocok Buddha. Kenapa? Dia bilang di dalam Buddha tidak ada konsep neraka. Jadi enak dan enak. Ya bu, nakal kayak apa ya tetap aja tidak akan masuk neraka, karena menurut mereka tidak ada neraka. Terus, nah, orang Barat itu biasanya kan logik. Ya kebetulan orang Barat yang tinggal di Indonesia bekerja itu biasanya kan orang kaya. Kalau orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, ya ada yang mohon maaf, bukan orang kaya, orang yang pintar. Ya, orang Barat yang bekerja di Indonesia umumnya orang-orang yang pintar. Kalau orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, ada sebagian yang orang pintar, ada yang karena bodohnya. Prof. Abdullah bekerja di Saudi, bukan karena bodohnya, tapi karena pintarnya. Itu yang biasanya disebut expatriate. Tapi kalau kita pergi ke Malaysia atau ke Brunei, orang bapak dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indon, dihina kita Pak. Tapi kebetulan saya pernah di Brunei 3 bulan.
Saya kebetulan perasaan saya kalau ditanya, Bapak dari mana? Dari Jakarta. Minder. Jadi kalau di sana jangan bilang dari Indonesia, tapi bilang dari Jakarta. Ya, jadi saya ini kan TKI. Beda Pak. Beda dari mana? Kamu kan nggak ngerti pekerjaanku. Penampilannya beda. Ya, kebetulan saya diminta, itu ada kerajaan bikin surat kabar bahasa Inggris, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengelola surat kabar. Lalu kami grup dari Jakarta Post, beberapa orang dari Jakarta Post diminta untuk membangun cara kerja selama 3 bulan. Alhamdulillah dalam 3 bulan mereka sudah running gitu. Nah, berarti saya juga TKI, tapi kita jangan mengaku orang Indonesia, tapi orang Jakarta. Kembali, jadi Ar-Rahman itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sampai ketika Allah melakukan sesuatu yang menurut kita itu jelek, itu baik. Kenapa begitu? Konsep baiknya kita dan konsep baiknya Allah itu beda. Kita hanya mengatakan baik kalau sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan selera. Kalau tidak sesuai dengan selera, kita mengatakan itu jelek. Oleh karena itu Allah melarang kita jangan buru-buru mengatakan jelek. Barangkali kamu katakan jelek, tapi di situ banyak kebaikan. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu membenci sesuatu, padahal itu lebih baik untuk kamu. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan kamu kebalik. Jangan-jangan kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Karena kita mengukur kebaikan berdasarkan selera kepentingan. Maka membunuh orang itu baik apa jelek? Tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong itu ingin, yang saya dengar pada beberapa puluhan tahun yang lalu, itu penguasa mengatakan membunuh satu orang yang membuat kacau lebih baik daripada membiarkannya hidup nanti membuat negara ini kacau. Jadi membunuh menurut dia bagus karena membunuhnya itu dengan maksud kestabilan politik. Tapi ukuran kemanusiaan beda. Kalau ukuran Al-Quran, membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Kemanusiaan. Nah, contoh yang paling dekat, kalau saya seorang suami lalu mempunyai istri, kalau saya mempunyai istri mulai dari muda, begitu saya makin tua, istri saya akan menjadi makin tua, dan mereka makin tua, makin tidak bisa melayani kita. Lalu datanglah atau ada wanita yang muda, cantik, dan kelihatan jinak. Tertariklah saya. Tetapi saya merasa terhalang karena masih punya istri. Begitu istri saya yang tua ini meninggal, baik apa buruk untuk saya? Saya menganggap, wah, saya belum ada jalan untuk menikahi wanita ini. Jadi meninggalnya istri dianggap bagus karena sesuai dengan keinginan suami yang ingin nikah lagi. Tapi coba laki-laki, suami yang menggantungkan hidupnya pada istri, ke kamar mandi, anduk semua sudah disiapkan, begitu keluar semua pakaian sudah disiapkan, sampai dia mau mencari celana dalam saja di lemari nggak tahu tempatnya. Kalau istrinya meninggal, dia akan merasa kacau hidupnya ini. Jadi meninggalnya istri bagi dia itu hal yang buruk. Nah, kita tidak boleh mengukur baik buruk itu dengan selera. Insya Allah lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah, itu saya kasih contoh kasih sayang Allah yang digambarkan dengan Al-Quran.
Ada satu contoh lagi yang saya kutip di sini yang bisa dilihat nanti di Zoom. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak melihat burung yang berbaris terbang dan mereka itu tidak jatuh? Tidak ada yang bisa menahan mereka tetap di udara kecuali Allah yang Maha Rahman. Jadi terbangnya burung dan mereka tidak jatuh bisa ke sana kemari. Yang menahan supaya mereka tidak jatuh adalah Allah. Allah itu Maha Rahman. Pernahkah kita bersyukur kepada Allah bahwa burung itu bisa tidak jatuh? Kita seringkali tidak peduli. Kita tahunya ya namanya burung ya terbang. Seperti itu. Itu yang orang barat bilang take it for granted. Ya, dari dulu memang begitu. Karena kita menganggap dari dulu memang begitu, lalu kita tidak bisa bersyukur. Al-Quran mengingatkan kita bahwa yang bisa menahan itu hanya Allah yang Maha Rahman. Coba, burung itu banyak menolong kita. Kalau misalnya kita tidak punya sawah, jumlah manusianya sedikit, lalu banyak tanahnya berupa hutan. Lalu orang yang tinggal di hutan, yang jumlahnya sedikit itu menggantungkan makan dari hutan. Jadi kalau ada pisang dimakan pisang, ada mangga dimakan mangga. Yang menyebarkan benih-benih ke berbagai bagian bumi itu, bagian dari hutan itu siapa? Kan beberapa itu, terutama yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil dimakan oleh burung, lalu benihnya dibawa, dipindahkan ke tempat lain. Itulah sebabnya kadang-kadang kita melihat di tembok, loh, kok di situ ada pohon ceri, kersem, ada tanaman itu. Siapa yang nanam di situ? Burung. Jadi burung itu menanam benih-benih di berbagai daerah supaya orang yang tinggal di situ bisa makan buahnya. Begitu pula kadang-kadang burung itu karena mengambil makanan itu, dia terbang, angin yang dihasilkan dari sayapnya itu menyebabkan pertemuan antara putik sari dan benang sari. Ya, antara itu bisa ketemu karena ulahnya si burung. Jadi banyak rahmatnya Allah. Apalagi dagingnya juga kita makan itu lebih gurih daripada ayam. Coba kita bandingkan dengan kata Ar-Rahim. Ar-Rahim umumnya Allah menyebutkannya itu untuk menunjukkan tentang kesejahteraan, terutama bagi orang-orang yang taat. Saya kasih contoh. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah yang menurunkan ayat-ayat yang jelas. Yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Quran. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kalian bisa keluar dari kegelapan menuju ke cahaya. Kegelapan. Tentu kegelapan di sini yang dimaksud adalah kegelapan jiwa. Kalau kita masuk ke ruangan ini dikiaskan dengan benda fisik. Ada bangunan yang tidak ada jendela dan gelap. Kita tidak familiar, tidak pernah masuk ke situ. Ketika kita masuk, yang ada merasa takut atau khawatir. Jangan-jangan di depan ada benda yang kalau kita tendang kemudian merobohi kita. Jangan-jangan ada lubang. Jangan-jangan ada ular di situ. Jadi kita takut. Jadi kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kita itu was-was, ragu-ragu, selamat nggak aku di sana. Dan kalau tahu dia harus jalan, dia itu penuh dengan keraguan-raguan. Bandingkan, begitu ada lampu, langsung kita tahu, oh ini jalan. Kita berjalan dengan enak, dengan cepat, bisa memilih mana yang ini selamat, kalau ini celaka jangan.
Nah, Al-Quran itu memberi penerangan semacam itu. Kalau kamu mencuri, celaka kamu. Kalau kamu menghina orang, celaka kamu. Dan sebagainya. Jadi, Al-Quran itu memberikan kita cahaya yang bisa diserap oleh akal kita, sehingga kita bisa melihat mana jalan yang benar dan baik, dan mana jalan yang salah dan buruk yang perlu kita hindari. Nah, di situ Allah menyebutnya wa innallaha bikum laraufur rahim. Allah menyebut dirinya sebagai Rahim, yang maha pengasih, karena Allah menginginkan kita sejahtera dan selamat, apalagi keselamatan di akhirat. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman lalu dia berperilaku baik, maka Allah akan mengampuni dia, akan menerima taubatnya. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lagi yang dipakai di sini adalah Rahim, karena di situ adalah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup besok di akhirat. Nah, itu kita mencoba memahami tidak berdasarkan opini, tetapi kita lihat ayat-ayat Al-Quran dengan kata-kata yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya ingin melanjutkan, lalu pesan apa ketika Allah menyebutnya Ar-Rahmanir Rahim. Kita kalau membaca Al-Quran, kita usahakan kita jangan berhenti di arti terjemah. Kita teruskan dengan message apa ini, pesan apa. Karena Rasulullah diutus itu ada misinya. Al-Quran diturunkan juga ada misinya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita tidak mau mempelajari misinya apa ini, ya kita kurang bisa mendapatkan manfaat dari cahaya tadi, dari penerangan tadi. Ya, oleh karena itu kita mesti berusaha memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam kata Ar-Rahmanir Rahim. Ringkasnya, ini waktunya sudah hampir syuruk, ya. Ringkasnya nanti kalau ada waktu kita lanjutkan, kalau tidak bisa sekarang, insya Allah Selasa depan. Bahwa Allah menciptakan apapun, Allah melakukan apapun. Kalau saya mengatakan menciptakan itu artinya hasil kerjaan Allah berupa barang. Nah, tapi kalau berbuat apapun, hasilnya bisa berupa kejadian. Jadi barang apapun, kejadian apapun yang diciptakan oleh Allah, di situ pasti ada kasih sayang. Allah mengatakan di surat Al-An'am ayat 12, kataba ala nafsihir rahmah. Kataba itu arti letternya menulis. Allah menulis atas dirinya menyayangi. Nah, kata menulis itu hias. Kalau ada kertas tertulis kemudian presiden menandatangani, maka itu menjadi peraturan. Kalau Allah mengatakan menulis, berarti itu adalah peraturan. Contohnya puasa, kutiba alaikumus syiyam, ditulis bagi kamu berpuasa. Artinya itu peraturan, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Nah, Allah mengatakan kataba ala nafsihir rahmah. Allah menulis untuk dirinya, berarti Allah menentukan pada dirinya atau mewajibkan pada dirinya untuk menyayangi. Tidak ada yang bisa memerintah Allah. Allah itu maha kuasa dan berbuat apapun yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah tidak pada posisi didikte oleh orang. Oleh karena itu, kalau Allah berperilaku, itu ya Allah sendiri yang mau. Nah, Allah itu menentukan pada dirinya, mewajibkan pada dirinya untuk menyayangi. Ya, kataba
ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan pada dirinya untuk menyayangi. Terus kasih sayangnya di mana? Di apa saja. Apapun yang dilakukan oleh Allah, di situ ada kasih sayang. Itu bisa dibaca di surat Al-A'raf ayat 156. Ya. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Dimanapun, kejadian apapun, benda apapun, di situ pasti ada kasih sayang. Karena apa? Kalau yang menciptakan itu pengasih, maka di dalam ciptaannya pasti ada bekas atau ada jejak kasih sayangnya. Itu kan sama dengan gini, kalau memudahkan pemahaman. Kalau ada orang karakternya rapih, dia karakternya rapih, maka apapun yang dilakukan dia selalu rapih. Dia masuk masjid, lihat sandalnya, pasti rapih. Karena dia memang orangnya rapih. Jadi kalau orang punya karakter rapih, rapihnya ini akan berbekas atau akan ada jejak di perilakunya. Kalau misalnya kita datang, wah sudah ada beberapa sandal nih, siapa saja yang datang nih, terus oh ini tuh si Pak itu, enggak, masa dia sandalnya satu di sini, yang satu di sana. Bukan. Dari mana kamu tahu? Dia orangnya rapi. Gak mungkin sandal dilepasnya di diuncak oleh begitu. Gak mungkin. Nah, itu. Nah, kalau Allah itu Maha Pengasih, apapun yang diciptakan oleh Allah pasti situ ada kasih sayang. Jadi yang pernah saya singgung tapi belum selesai, dan mungkin pagi ini juga belum selesai. Waktu itu Prof. Abu Dhar tertarik, wah ini menarik, dimanapun yang diciptakan oleh Allah itu ada kasih sayang. Allah memberi atau tidak memberi, di situ ada kasih sayang. Kita dalam konsep kita akan mengatakan baik kalau kejadian itu sesuai dengan interest kita. Dua orang anak A dan B, bapaknya memberi A sepeda, B tidak diberi sepeda. Si B akan merasa bahwa dia tidak disayangi oleh bapaknya. Buktinya apa? Tidak diberi. Jadi di konsep kita, yang diberi itu berarti disayangi, yang tidak diberi tidak disayangi. Padahal Allah ketika memberi ya karena sayang, ketika Allah tidak memberi juga karena sayang. Ketika kita belum pensiun, karena belum pensiun kita bekerja punya gaji, maka duit kita banyak apa sedikit? Banyak. Begitu pensiun, penghasilan kita menjadi sedikit atau bahkan habis. Terus mana lebih bagusan duit kita banyak apa sedikit? Banyak artinya berarti punya pekerjaan, duitnya sedikit artinya sudah pensiun. Coba kita lihat, dulu waktu kita belum pensiun kita suka ngaji lah. Karena kita nggak suka ngaji, kita nggak ngerti pembinaan rohani itu, kita nggak tahu. Setelah pensiun baru datang ke ngaji. Oh kenapa tidak sejak dulu ya? Itu kan sama dengan orang misalnya, saya tuh suka dulu anak saya waktu kuliah, dia bilang, ya ini ada buku bagus tapi mahal. Ini sangat dipentingkan di tingkat tahun keempat. Tapi ada pelajaran-pelajaran yang kita perlukan di semester 1. Beli nggak? Saya bilang beli. Kenapa? Kan nanti pentingnya tahun keempat. Enggak, kalau kamu beli sekarang, berarti kamu bisa menikmati buku ini selama 4 tahun atau 5 tahun kamu kuliah. Tapi kalau kamu belinya di tahun keempat, kamu menikmati buku ini hanya di tahun itu. Kalau kamu sehat mulai dari muda, kamu bisa menikmati sehatmu dari muda sampai tua. Tapi kalau kamu sudah kena sakit mah di waktu muda, sisa umurmu itu sengsara. Kalau kamu bisa bahagia hidupmu karena mempelajari Al-Quran, saya yakin kalau kita menerapkan Al-Quran, kita bahagia. Kalau kita bahagia setelah mempelajari Al-Quran mulai muda, kita bisa menikmati kebahagiaan itu mulai dari muda sampai tua. Tapi kebanyakan kita menunda-nunda bahagianya besok saja.
Padahal ketika kita pensiun, kecerdasan kita menurun. Kalau kecerdasan menurun, kemampuan kita menyerap ilmu dari Al-Quran itu menjadi rendah. Kalau menjadi rendah, mau mengejar bagaimana? Kita membaca Al-Quran saja sudah bertahun-tahun ngaji, tertatih-tatih terus, dan salah-salah melulu. Karena kemampuan kita rendah. Oleh karena itu, kita dorong diri kita sendiri, terutama yang masih muda-muda ini, kita mesti senang ngaji. Supaya kita bahagianya itu mulai muda sampai tua. Coba ini sayang lah, di masjid-masjid yang suka ngaji itu yang sudah tua-tua. Satu prihatin, ada satu masjid banyak Pak jamaahnya Pak, lebih banyak dari ini, tapi semuanya tua. Dan ada tradisi habis sholat subuh itu nanti habis wiridan, zikir, terus salaman. Salaman, saya salaman satu-satu berapa puluh itu, tua semua ya Allah, yang muda kemana? Ini salah satu kelemahan kita. Jadi berarti kita ini tidak mendorong anak-anak kita untuk bahagia. Ya beruntunglah yang masih muda-muda begini, yang sudah mau belajar. Mudah-mudahan kebahagiaan bisa diperoleh mulai dari muda sehingga menikmati hidup ini lebih lama. Tapi waktunya sudah syuruk. Ini bapak-bapak ini senang. Oh, ada jawab, silakan.